Dan itu adalah calon underpassnya. Dan di sebelah baratnya ini ternyata dikasih tanggul juga ya, ada tanggulnya, dicor, baru dicor ya. Dan ini ya, hari ini sudah terpasang semuanya, nanti mungkin akan dilanjut dengan pemasangan yang lainnya teman-teman ya. Pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ruas Gayam Harjo hingga Prambanan terus dilakukan secara bertahap. Jalan tembus yang ditargetkan kurang lebih sepanjang 28 km ini kini tinggal menyisakan ruas yang berada di Kabupaten Sleman dan bakal dikoneksikan langsung dengan tol Jogja Solo melalui eksit tol Bogoharjo. Ruas yang melintas di Kabupaten Gunung Kidul sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 dan saat ini sudah tersambung seluruhnya sepanjang kurang lebih 18,5 km. Sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri sudah terbangun di dua lokasi, yaitu di Bogoharjo yang dibangun hingga tebing Banyunibo sepanjang 1,275 km dan segmen B6 yang dikerjakan di Lembah Bang Gayam Harjo sepanjang kurang lebih 400 meter. Sejak tahun 2024 sudah mulai dikerjakan kembali ruas di segmen A sepanjang kurang lebih 1,92 km dari tebing Banyunibo Bogoharjo hingga Dusun Ngelingkong Sambirejo. Selain itu, saat ini juga dikerjakan di segmen B ruas Gayam Harjo sepanjang kurang lebih 950 meter sejak bulan April tahun 2025. Ruas Jalan Tembus Gayam Harjo Prambanan juga dilengkapi underpass yang berada di Desa Sambirejo, tepatnya di persimpangan dengan jalan yang menuju ke objek wisata tebing Breksi yang berkonstruksi girder dan saat ini sudah terpasang. Terlihat jalur jalan tembus di tebing Banyunibo sebagian besar telah selesai dilakukan pemasangan saluran drainase, pembuatan dinding tanggul juga masih terus dilakukan. Saat ini di lokasi calon jalan tembus di tebing Banyunibo hingga Dusun Ngelingkong Desa Sambirejo masih terus dilakukan pengerjaan secara bertahap, yang mana sebagian ruas sudah ada yang diselesaikan hingga pengaspalan, pemasangan lampu hingga rambu jalan. Proyek ini merupakan bagian dari pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat sebagai lanjutan proyek sebelumnya yang terhubung dengan eksit tol Jogja Solo di Bogoharjo. Kali ini kita akan melihat kembali calon jalur baru Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang berada di tebing Banyunibo hingga calon underpass di Sambirejo. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di tebing Banyunibo hingga Sambirejo, tepatnya di lokasi calon underpass ya teman-teman. Jadi depan itu ternyata sudah dilakukan pemasangan balok girder ya, ada sekitar 4 balok girder ternyata ya. Jadi ada 4 buah balok girder teman-teman ya di depan sana ya.
Nah itu teman-teman ya, untuk balok girdernya sudah terpasang. Ini ada 4 ya teman-teman, dan itu adalah calon underpassnya. Dan di sebelah baratnya ini ternyata dikasih tanggul juga ya, ada tanggulnya, dicor, baru dicor ya. Dan ini ya, hari ini sudah terpasang semuanya, nanti mungkin akan dilanjut dengan pemasangan yang lainnya teman-teman ya. Nah, ini tukang-tukang sudah masuk, ini jam 7 ini sudah masuk. Dan di sebelah kanan ini ternyata mungkin lebar ya, nih kemungkinan lebar juga di sini. Untuk jalannya kemungkinan tidak hanya 4 itu ya, kemungkinan ya, tapi kalau cuma itu kecil sekali ya. Atau mungkin itu penopangnya saja, kemudian di atasnya agak lebar gitu ya, bisa juga ya. Nah di sini loh, saya penasaran di sini apakah akan ada jalan ke kiri atau enggak gitu ya. Kita tunggu saja teman-teman ya, untuk jalan tembus Sleman Gunung Kidulnya. Kali ini kita akan update perkembangan truk ini. Ini di tebing Banyunipo ini sudah dilakukan pemasangan drainase dan juga sudah selesai untuk penggemburan bukit ya teman-teman. Dan nampaknya ini tinggal menunggu nanti untuk agregat dan pengaspalan teman-teman. Ini masih berproses untuk pemasangan drainase ya teman-teman ya. Nah di depan sana adalah jalan tembus yang sudah jadi ya. Kita akan balik, nanti kita sambil mengecek ya untuk underpass di hari ini teman-teman ya. Jadi hari ini underpassnya sudah terpasang ya teman-teman ya. Kita akan coba balik teman-teman ya. Nah di depan ini untuk drainasenya sudah rapi semua teman-teman ya, untuk drainasenya. Nah ini ya, sudah sampai di bawah. Dan ini teman-teman ya, ini ada tanjakannya teman-teman ya. Jadi di tebing Banyunipo ini ada tanjakannya, artinya menanjak ya teman-teman. Nah ini kan kalau kita lihat seolah-olah kita berada di sana teman-teman ya, seperti naik motor itu ya. Nah ini kita naik ya, ini teman-teman kan naik terus ya. Nah ini menanjak teman-teman, ada tanjakan di sini. Dan untuk pemasangan drainasenya sudah dilakukan ya, ini kiri kanan nih semuanya. Dan kita akan coba melihat pemasangan underpass ya di depan sana teman-teman ya, untuk lokasi di tebing Banyunipo teman-teman ya. Nah ini juga untuk tanggul-tanggul di sebelah kiri kanan ini juga sudah dibuat. Ini nampaknya ada jalan untuk ke arah kiri ya sepertinya. Dan kalau kita lihat ini tanggulnya ini kan pembatas di jalan ini sama yang sebelah kiri itu ya. Dan ini akan nembus ke depan sini teman-teman besok. Nah tembus ke depan sini di terowong. Nah ini persiapan penerowongan, sudah persiapan. Nah ini persiapan terowongan. Dan di depan sana untuk underpassnya sudah dipasang teman-teman. Nah underpassnya sudah dipasang ya, ini sudah ada berapa nih, 4 ya. Ini berapa nih ya, 20 meteran apa ya. Jadi sudah selesai pemasangan untuk girdernya, balok girdernya teman-teman ya. Balok girdernya sudah terpasang. Kita akan coba lihat-lihat lagi teman-teman ya untuk pemasangan balok girdernya ya di pagi hari ini ya teman-teman. Pemasangannya hari kemarin ya, karena hanya 4 buah ini cukup cepat ya teman-teman.
Nah ini saya penasaran, ini yang jalan di sini kemungkinan juga akan dijadikan jalur ya. Jadi kemungkinan desainnya bisa jadi ada yang digunakan untuk masuk dan keluar ya dari jalan tembus ke tebing Breksi ya teman-teman ya, kemungkinannya. Nah ini baloknya girder nih teman-teman ya. Ini sudah dipasang semua dan nanti pakai slab on pill ya biasanya pakai slab on pill. Kemudian di sebelah baratnya ini ternyata dipasang ini ya teman-teman ya. Jadi di bagian baratnya ini dicor juga ya. Nah ini di bagian baratnya ini dicor. Dan mungkin untuk jalur yang digunakan yang di saat ini ya digunakan ini mungkin besok ditutup kemungkinan, atau bisa juga digunakan ya karena ini ada tanggul-tanggul ya dan saluran air juga ya di sini. Saya penasaran itu yang di depan ini teman-teman ya. Di depan ini kan apakah mau dibikin jalan atau seperti apa ya, kita coba tengok ya, kita berputar ya. Jadi di lokasi underpass ini ya teman-teman, ini kalau kemarin ada yang menyampaikan kalau akan ada jalan masuk dan keluar ya, kayak on off ramp gitu ya di lokasi ini ya. Nah, kemungkinan kalau terjadi on off rampnya mungkin bisa kita gambarkan ya, nanti sebentar kita paskan dulu untuk gambarnya. Nah kemungkinan nanti bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi dari arah Gunung Kidul bisa ke arah turun ke kiri kemudian ataupun ke kanan, ke kiri ya, ke kiri. Dari tebing bisa ke arah Gunung Kidul ataupun dari jalan tembus ke arah Breksi ataupun dari Breksi ke arah jalan tembus ya teman-teman. Nah inilah kondisi terkini dari calon underpassnya, sudah dipasang girder dan itu pemasangan girdernya memang di rata-rata air ya, pakai waterpass gitu ya teman-teman. Nah ini kalau sudah jadi, ini persiapan penerawangan dari arah sebaliknya sepertinya teman-teman ya. Jadi ini sudah terlihat ya untuk bagian utara ya, ini sudah dikepras-kepras nih teman-teman ya. Nah kita akan melihat lebih atas atau dari atas teman-teman ya. Nah ini tampilannya kalau dari atas kelihatan ya kemiringan atau ada tanjakannya teman-teman ya di lokasi ini. Jadi di lokasi ini memang ada tanjakannya ya, atau kemiringan dengan tanjakan ya teman-teman ya. Jadi di lokasi ini ada tanjakannya untuk khusus tebing Banyunibo ya teman-teman ya. Dan kita coba akan melihat agak jauh ya teman-teman, biar bisa terlihat trasenya untuk tebing Banyunibo ini. Ini kita naikkan maksimal 60 meter dari titik take off nya teman-teman ya. Nah ini tebingnya dulu seluas ini teman-teman yang dikepras ke bawah, dan sekarang sudah jadi jalan tembus Sleman Gunung Kidul, khususnya di ruas tebing Banyunibo hingga Sambirejo ya teman-teman, yang ketemu dengan jalur yang menuju ke arah tebing Breksi. Nah di sana teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di tebing Banyunibo hingga Sambirejo teman-teman. Ini besok cukup bagus ini besok teman-teman yang untuk ruas jalan yang ini mungkin jadi kunjungan favorit ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin update kali ini untuk memperlihatkan teman-teman bahwa sudah dilakukan pemasangan girder ya di calon underpass dan persiapan untuk mengaruk kembali, tetapi sepertinya harus diselesaikan dulu untuk underpassnya yang khusus di jembatan, karena nanti biasanya kalau sudah jadi untuk lewat gantian dan di sebelahnya digarap gitu ya, biasanya seperti itu teman-teman ya, untuk proses pembuatan jembatannya teman-teman ya, rata-rata seperti itu teman-teman. Dan ini tebing-tebingnya jadi hitam-hitam kayak gini teman-teman ya saat ini. Nah, jadi tebingnya hitam-hitam seperti ini teman-teman ya. Dan di sebelah kiri ini dibuat untuk apa ini, merembas keluar ya sepertinya. Dan ini sepanjang ini sekitar 450 meteran teman-teman untuk apa namanya, tebingnya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.